Sadar sendiri Bang Amar bilang kalau kita kemana-mana dari sel ke tempatnya itu ditutup, diborgol gitu kan. Jadi tadi kalian bisa dengar sendiri kan kesaksiannya Bang Amar sebagaimana gitu. Jadi sangat menyayangkan kan ya menurut aku hukum Indonesia tuh, aduh gimana ya. Hari ini sidang kembali ditunda perihal eksepsi kemarin Pak. Ya penundaan itu mungkin alasannya kan ya ada hak ya terdakwa yang tidak diberikan. Contohnya dia mau bikin eksepsi, itu alat tulisnya nggak ada, pulpennya nggak ada. Nah ini kan ada memang diatur dalam hukum acara kan eksepsi itu ada dua. Eksepsi dari penasihat hukum dan eksepsi dari pribadinya. Nah ini kan nggak dapat diberikan. Ya saya rasa alasannya ya bagus juga. Berarti hakim ya menempatkan masalah ini ya sama-sama adil gitu loh. Nah kemudian juga ya saya yakin nih sidang ini pasti nanti akan offline. Karena dari caranya hakim itu kita tahu juga kan, karena untuk sidang pembuktian nanti kan hakim lebih menginginkan Amar itu memberi keterangan yang bebas, yang merdeka, dan tidak ada tekanan baik itu psikis gitu. Jadi ya kita berdoa aja, saya yakin lah. Karena kan kita tahu bahwa hakim ini kan orang-orang pilihan ya. Yang masuk Jakarta ini kan hakim-hakim pilihan. Yang udah punya integritas, yang punya prestasi tinggi. Ya, ini kan calon-calon pemimpinnya Mahkamah Agung. Jadi menurut saya kita percaya ke hakim, mudah-mudahan keputusannya nanti benar-benar adil gitu loh. Bang, tadi Bang Amar memang belum siap dengan asetnya apa gimana sih Bang? Sampai belum bisa bacain di PH? Bukan nggak siap, dia udah mempersiapkan diri, tapi alat untuk itu tidak ada. Alat tertulis. Nah ini kan, itu kan tugas jaksa nanti untuk memberikan akses yang seluas-luasnya. Seperti perintah hakim tadi, ya mudah-mudahan itu pasti akan dilaksanakan oleh pihaknya lapas Nusa Kambangan. Sama ini Bang komunikasi sama Bang Amar bagaimana Bang? Apakah lewat telepon atau bagaimana? Kan tadi Abang juga bilang nggak mau menyampaikan eksepsi lewat telepon karena ada takut risiko bocor dan sebagainya. Itu bagaimana? Ya kalau komunikasi kan memang risiko bocor udah pasti ada. Padahal kan di KUHP pun udah diatur juga bahwa seorang PH itu berbicara dengan kliennya itu tidak boleh didengar, tidak boleh ya ibaratnya semacam ada rahasia-rahasia mungkin yang diberikan itu kan kami harus menjaga kerahasiaan juga. Nah, jadi itu pasti kendala besar juga. Nah nanti itulah sidang ini kita minta itu offline itu. Dan mudah-mudahan saya yakin hakim pasti akan mengabulkan dari tata cara hakim berbicara tadi. Mungkin Karena selama ini komunikasi kami dengan Selama di NK belum. Kalau mau hubungan keluarganya itu ada syarat-syaratnya gitulah, perlu bikin surat menyurat gitu. Menyurat, terus permohonan, nanti video call. Nanti video call jatahnya sebulan sekali, itu pun harus bermohon dulu. Iya, Jadi betul. selama ini yang berkomunikasi dengan Om John aja. Iya, cuman sama pengacara doang ya. Iya. Benar gak sih mungkin katanya Amar itu geraknya terbatas? Oh iya, Nah. yang dengar kata Om John itu kan, Om John bilangnya Tuh. mungkin karena selnya kecil, jadinya sebenarnya tadi mau didengerin semuanya kan, mau diputar semua, cuma sama hakim nggak boleh kan. Ya. Itu sama Om John baru sedikit dikeluarkan, belum semuanya dikeluarkan bagaimana keadaan Bang Amar di sana, karena tadi sama hakim nggak boleh juga kan. Jadi coba nanti tanya Om John aja rekamannya seluruhnya gimana gitu. Benar gak sih cuma 1 jam disuruh bisa menghirup Ya, bebas betul, gitu? 1 jam betul. aja? Ya, Sehari? betul. Ya, Betul, 1 jam sehari. Iya, makanya kayak Kan bisa dengar sendiri Bang Amar bilang kalau kita kemana-mana dari sel ke tempatnya itu ditutup, diborgol gitu kan. Jadi tadi kalian bisa dengar sendiri kan kesaksiannya Bang Amar sebagaimana gitu. Jadi sangat menyayangkan kan ya menurut aku hukum Indonesia tuh, aduh gimana ya. Psikis Amar kena gak sih jadinya? Ya pastilah, coba Ibu Sikis pasti kenal lah. Gimana mungkin gitu? Ya, memang dari keluarga belum pernah ada bisa komunikasi selama Amar ada di Nusa Kambangan, baik dengan saya, dengan Adit gitu ya. Tapi waktu itu satu kali hanya 3 menit. 3 menit itu pun kan juga diawasin di sana dan dengan Pak John. Kemudian tadi pagi. Nah tadi pagi itulah yang pertama saya bisa komunikasi
Dan itu juga terbatas kan, kalau melalui komunikasi seluler itu kan tidak bisa yang seperti kalau kita hadapan. Maka pada saat sidang pertama itu sudah diinginkan, diharapkan dari pihak kami keluarga itu adalah secara offline, sehingga Amar sendiri untuk memberikan eksepsinya, untuk memberikan apa yang didakwa kemarin sudah dibacakan pada sidang pertama itu sudah bisa disampaikan secara langsung gitu. Jadi ya kalau asas kerahasiaan dengan komunikasi antara pengacara dengan klien itu kan ada asas kerahasiaan yang harus dipegang. Itu kan nggak bisa semua harus tahu kan gitu. Nah ini yang menjadi kendala. Kemudian informasinya keterbatasan gerak selama ada di Nusa Kambangan ini itu kan juga akan berdampak kepada kesehatan yang dia sudah mulai mengeluhkan dirinya dengan kaki kebas karena untuk keluar itu kan hanya 1 jam dan itu pun ditutup matanya dan sebagainya. Nah ini asas kemanusiaan ini yang kami masih harus mengharapkan kepada pihak-pihak yang terkait yang dalam hal ini, karena kalau kembali kepada Pak Dirjen Lapas mengatakan bahwa Amar ini kan bukan penyalahguna narkotika, jadi ya mohon sekali lagi untuk para pimpinan, penegak hukum, Amar segera dikembalikan. Jadi dikembalikan dan haknya sebagai manusia, hak asasi manusianya, hak kemanusiaan, hak keadilannya, hak untuk direhabilitasi itu segera dilaksanakan. Karena kalau tidak, itu berdampak kepada fungsi saraf otaknya itu, dia akan mengalami stres, kecemasan, sampai kepada depresi, dan nanti meningkat sampai kepada gangguan kejiwaan pun, itu yang tidak diharapkan oleh kami semuanya. Mengenai bersurat ke Presiden, gimana mungkin Ibu? Ya, kami sudah ya istilahnya berupaya untuk hal ini kan, dari pihak keluarga saya dengan Adit sudah berupaya untuk mohonlah keadilan, mohonlah kemanusiaannya. Kita punya hak juga sebagai warga negara yang punya kewajiban bayar pajak, yang hasil pajaknya jadi dibayar para penegak-penegak hukum ini kan. Nah bersuratlah kepada ya Presiden supaya mendapatkan keadilan dan hak asasi kemanusiaan itu yang tidak memilah-milah gitu, untuk diberikan perlindungan secara hukumnya, juga ya haknya untuk hidup, karena banyak kok yang tadinya menyalahguna narkotika kemudian bisa berproduktif, bisa berkarya, dan bisa direhabilitasi, bisa dikonseling, kemudian bisa berkarya kembali, itu banyak. Dan berharap Amar akan ke sana. Sebelum kemudian nanti kalau misalnya ada tekanan, itu kan akan berdampak kepada kesehatan dan fungsi sarafnya sampai kepada tingkat yang lebih tinggi dalam gangguan kejiwaannya. Dokter tadi sempat udah lihat video call. Amar sendiri langsung dari layar. Obat dari itu. Sedikit obat rasa kangen, lihat tadi Abang Amar seperti apa. Oh iyalah. Respon Adi juga melihat Raffi Ahmad kemarin kan datang ke Nusa Kambangan. Seperti apa sudah tahu belum? Mana ya? Iya, Raffi Ya kemarin- pastilah kangen banget ya, karena kan baru pertama kali ini ya, terakhir waktu terakhir sih udah lama. sama saya kita. Iya. Jadi di bulan Agustus ya terakhir kita ya Iya terakhir Agustus. sama ya. Panji. Pas ngeliat lagi Waktu itu mau mengajukan remisi. Iya. Gitu. berubah ya, agak berubah terus. Bibi. Ya. Tapi alhamdulillahnya sehat sih, ya sehat-sehat. Itu sih yang paling penting.